119. Domain dewa ditingkatkan. Nona Aqua, aku ingin tahu dalam rasio apa kamu ingin berdagang? Si Feng mengeluarkan batuk kering, dengan lembut berkata. Jika itu adalah Si Feng sebelumnya, dia tidak akan keberatan sepenuhnya menjual desain penempaan untuk kredit. Namun, itu cerita yang berbeda sekarang. Meskipun kredit sangat penting bagi Si Feng, nilai koin emas saat ini juga sangat besar. Itu terutama benar setelah Si Feng datang ke kota Blackwing. Semua barang bagus yang dijual di sini memiliki harga astronomi. Selain itu, NPC di sini hanya menerima koin emas, menjalankan kebijakan tanpa uang, tanpa bicara. Jika memungkinkan, 2% koin emas dan 98% kredit. Bagaimana menurutmu, Tuan Api Hitam? Bulu mata Aqua Rose yang melengkung berkedip ketika dia berbicara dengan nada malu. Bagaimanapun, desain tempa Glimmer Chestplate terlalu mahal. Selain itu, dia bermaksud membeli dalam jumlah besar. Bahkan jika dia harus membayar hanya 10% dari harga dalam koin emas, Twilight Echo mungkin tidak dapat menanganinya. Si Feng hampir memuntahkan teh yang dia minum setelah mendengar tawarannya. Membayar 2% dalam koin emas berarti bahwa, untuk transaksi senilai 100 emas, Si Feng hanya akan menerima 2 emas, sambil menerima sisa 98% dalam kredit. Meskipun Si Feng tidak berusaha menjadi picik, bukankah jumlah ini sedikit terlalu rendah? Nona Aqua, setelah tiba di Blackwing City, kamu harus tahu bahwa barang-barang yang dijual di sini akan sangat membantu kami. Namun, barang-barang di sini terlalu mahal. Selain itu, rumah lelang sering menjual barang-barang tingkat atas. Nilai koin emas tidak perlu dikatakan lagi. Rasio untuk koin emas yang kamu tawarkan benar-benar tidak cukup. Paling tidak, itu harus di 10%, kata Si Feng tidak tergesa-gesa. Aku tahu bahwa aku mengganggu Tuan Black Flame. Namun, Twilight Echo benar-benar tidak dapat membawa banyak koin emas. Jika Master Black Flame bersedia mengurangi rasio menjadi 5%, aku bersedia membayar 20% tambahan dalam kredit. Aku ingin tahu apakah itu mungkin? Aqua Rose juga tak berdaya. Namun, koin dalam domain dewa terlalu berharga. Bahkan koin yang diperoleh oleh tim pertanian uang Twilight Echo, yang terdiri dari 3.000 pemain, tidak cukup untuk mendukung pengeluaran guild. Meskipun Twilight Echo terus-menerus memperluas ukuran untuk tim pertanian uang, dari awal hingga akhir, jumlah yang diperoleh tidak pernah cukup. Kalau tidak, Aqua Rose tidak akan tawar-menawar tanpa henti dengan Si Feng. Si Feng memasuki pemikiran yang mendalam. 5% sudah sangat dekat dengan garis bawahnya. Selain itu, Aqua Rose bersedia membayar tambahan 20% dalam kredit. Bagi Si Feng, ini adalah proposisi yang sangat menarik. Saat ini, satu koin perak diberi harga 100 kredit. Dapat dikatakan bahwa nilai koin adalah yang tertinggi saat ini. Paling tidak, perdagangan mereka akan bernilai setidaknya 50 koin emas. Tambahan 20% akan setara dengan lebih dari 90.000 kredit, setelah pajak. Itu sudah jumlah yang besar. Baiklah, kita akan pergi dengan 5%, kalau begitu. Berapa banyak bagian desain tempa yang ingin dibeli Miss Aqua? Si Feng mengangguk, bertanya. Aqua Rose mengulurkan 5 jari lembutnya. 5 potong, bukan? Si Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Setelah diskusi setengah hari, dia hanya menginginkan 5 potong. Apakah dia mempermainkannya? Aqua menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata Si Feng. Tidak mungkin 50 buah, kan? Si Feng terkejut.
Jika semua 50 buah dijual dengan tambahan 20% berdasarkan harga pasar, maka masing-masing potongan akan dihargai 3 koin emas. 50 buah akan menjadi 150 koin emas. Hanya memikirkannya saja sudah cukup untuk membuat si Feng bersemangat. Dia tidak berpikir bahwa Aqua Rose akan memiliki selera makan yang begitu besar, menghasilkan jumlah transaksi 150 gold. Ini jauh melebihi perkiraan awalnya. Hanya dalam beberapa saat, si Feng mampu menghasilkan jutaan kredit. Dengan jumlah uang sebanyak ini, ia akan jauh lebih percaya diri saat menghadiri pesta persahabatan. Lagi pula, jika seseorang ingin mengembangkan pengaruhnya, uang adalah kebutuhan mutlak. Tidak, aku ingin 500 potong. Aku ingin tahu apakah Master Black Flame memiliki banyak potongan itu? Aqua Rose tersenyum cerah, seolah-olah dia tidak membeli Glimmer Chestplate Forging Designs, tetapi setumpuk kertas biasa. Nona Aqua, apa kamu yakin ingin membeli 500 potong? Kamu harus tahu bahwa harga untuk jumlah seperti itu bukan lelucon. Si Feng memverifikasi sekali lagi. Dia tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa Aqua Rose membuatnya takut. Dengan banyak potongan Glimmer Chestplate Forging Designs ini, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari selusin guild. Twilight Echo benar-benar tidak dapat menggunakan semuanya. Tuan Black Flame, aku sangat yakin akan hal itu. Namun, dengan transaksi yang begitu besar, aku juga memiliki kondisi tambahan, kata Aqua Rose dengan senyum misterius. Bicaralah, kata si Feng. Di dalam Blackwing City, desain tempa Glimmer Chestplate kamu hanya diizinkan untuk dijual kepada kami, Twilight Echo. Terlebih lagi, dengan transaksi yang sedemikian besar, bahkan jika hanya 5% saja yang akan diperdagangkan dalam koin emas, itu masih akan menjadi 75 koin emas. Aku hanya dapat membayar semua koin emas ini dengan mencicil. Tentu saja, pembayaran pertama adalah 10 koin emas. Setelah itu, aku akan pastikan untuk melunasi hutang dalam waktu sebulan. Aku ingin tahu apakah kamu bisa puas dengan itu? Aqua Rose berkata. Setelah mendengar Aqua Rose berbicara, si Feng segera mengerti niatnya. Gadis ini bermaksud untuk membeli Glimmer Chestplate Forging Designs untuk dijual kembali ke persekutuan lain. Dengan begitu, dia juga bisa mendapatkan 1 ton. Si Feng juga memahami alasan ketulusan Aqua Rose. Selain itu, dia sendiri bukan orang yang picik. Dia segera berkata dengan nada murah hati, baiklah, dan karena kamu membeli banyak barang, kamu hanya perlu membayar 10 koin emas. Sisanya, kamu bisa melunasinya dengan kredit. Petik 2. Itu akan baik-baik saja selama dia bisa menjual Glimmer Chestplate Forging Designs. Mengenai siapa dia menjualnya, itu tidak masalah. Dia juga tidak akan iri pada Aqua Rose. Koneksi Aqua Rose jauh lebih luas daripada miliknya. Mampu menjual banyak potongan desain tempa, dan dengan harga yang bahkan lebih tinggi. Semua akan disebabkan oleh kemampuan Aqua Rose sendiri. Di sisi lain, si Feng tidak memiliki kemampuan seperti itu, jadi mengapa ia harus repot-repot dengan masalah ini? Dia akan puas selama dia bisa mendapatkan semua uang yang mungkin didapat dari desain tempa. Setelah itu, si Feng mencari Lounge, menghabiskan lebih dari 2 jam di dalamnya untuk membuat lebih dari 600 buah Glimmer Chestplate Forging Designs. Namun, bahkan setelah membuat begitu banyak dari mereka, harganya bahkan tidak melebihi 2 koin perak. Cara menghasilkan uang ini secara harfiah lebih cepat daripada merampok bank NPC. Si Feng memberikan 500 lembar desain tempa kepada Aqua Rose,
menerima 10 koin emas sebagai balasannya. Pada saat yang sama, Aqua Rose segera mendepositokan 17,88 juta kredit ke akun Si Feng. Selain kredit yang diperoleh Si Feng sebelumnya, ia sekarang memiliki lebih dari 18 juta kredit di rekening banknya. Si Feng telah menjadi jutawan dalam sekejap. Si Feng hampir pingsan karena aliran kegembiraan yang dia rasakan. Awalnya, Si Feng berpikir bahwa akan beruntung jika dia bisa mendapatkan beberapa juta kredit dalam beberapa hari berikutnya. Namun, sekarang, ia telah memperoleh hampir 18 juta kredit dalam sekejap. Dalam beberapa hari lagi, jumlah itu bahkan mungkin naik menjadi 20 juta. Meskipun itu tidak cukup untuk menempatkannya pada level yang sama dengan tuan muda perusahaan besar, itu masih cukup baginya untuk bersaing dengan Shadow at the Fellowship Party. Selain itu, ia akan dapat membuat lokakarya berkualitas tinggi dengan cepat. Aqua Rose menjadi sangat gembira ketika dia menerima 500 lembar Glimmer Chestplate Forging Designs. Dengan pengaruh Twilight Echo, dia pasti bisa menjual semua desain tempa, menghasilkan sejumlah besar koin emas. Kecepatan dia mendapatkan koin emas akan beberapa ratus kali lebih cepat daripada tim pertanian uang. Dengan koin emas sebanyak ini, pengembangan persekutuan pasti akan meningkat pesat. Siapa yang bisa bersaing dengan Twilight Echo sejak saat itu? Master Black Flame, mari atur transaksi berikutnya menjadi 3 hari kemudian, kalau begitu. Pada saat itu, aku akan membawakan kamu berbagai biji yang kamu butuhkan. Selain itu, jangan lupa membawa lebih banyak senjata dan peralatan. Aku ingin sebanyak yang kamu miliki. Baiklah, kamu tidak akan kecewa. Setelah mereka berdua menyelesaikan perdagangan mereka, keduanya segera berangkat dari kota Blackwing, kembali ke negara masing-masing untuk melakukan persiapan. Pada saat itu, langit di kota Daun Merah semakin redup. Para pemain di luar kota semua mulai kembali. Setelah gelap, monster di alam liar akan memiliki kekuatan mereka meningkat sebesar 20%. Apalagi jumlah mereka akan sangat bertambah. Jika seorang pemain mengalami kemalangan dibungkus seperti pangsit oleh monster, sekarat kembali ke tahun, maka itu akan menjadi tragedi yang sebenarnya. Setelah kembali ke kota Daun Merah, awalnya, Si Feng berniat untuk menyelidiki situasi di rumah lelang. Dia ingin tahu mengapa tepatnya desain tempa Glimmer Chestplate diterima dengan begitu baik. Namun, warna langit tiba-tiba berubah. Langit berwarna biru berubah menjadi berwarna pelangi. Itu adalah pemandangan yang luar biasa, yang menyihir pikiran seseorang. Segera setelah itu, seluruh langit mengeluarkan suara luar biasa yang bergema di seluruh God Domain. Pengumuman sistem, pemberitahuan darurat. Pemberitahuan darurat. Pengumuman sistem, God Domain akan mengalami peningkatan sistem. Pembaruan sistem akan membutuhkan 12 jam kehidupan nyata. Semoga semua pemain keluar dari game dalam 10 menit. Pengumuman sistem, God Domain akan mengalami peningkatan sistem. Pembaruan sistem akan membutuhkan 12 jam kehidupan nyata. Semoga semua pemain keluar dari game dalam 10 menit. Pengumuman sistem, God Domain akan mengalami peningkatan sistem. Pembaruan sistem akan membutuhkan 12 jam kehidupan nyata. Semoga semua pemain keluar dari game dalam 10 menit. Serangkaian pengumuman sistem 4 berturut-turut bergema di seluruh domain dewa. Pemain yang tak terhitung jumlahnya terguncang oleh pemandangan dan suara yang datang dari langit. Mereka semua memulai diskusi tentangnya. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada God Domain. Mengapa ada kebutuhan untuk peningkatan mendadak ke sistem?
Apa yang terjadi di sini? Mengapa God Domain berevolusi begitu cepat? Alis si Feng berkerut menjadi satu bundel setelah mendengar pengumuman sistem. Menurut ingatannya, peningkatan pertama domain dewa hanya akan terjadi setidaknya sebulan kemudian. Saat ini, domain dewa yang berevolusi adalah berita buruk bagi si Feng. Bab 120. Evolusi. Setelah pengumuman sistem berakhir, setiap pemain mulai mencari lokasi yang aman, bersiap untuk keluar dari permainan. Meskipun banyak pemain menaruh dendam terhadap peningkatan sistem, domain God dengan cepat memasuki malam hari. Bahkan jika mereka bertahan dalam permainan, mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menukar panen hari itu atau mengobrol dengan teman-teman mereka, menikmati waktu mereka. Si Feng mengambil kesempatan ini untuk segera berlari menuju rumah lelang kota daun merah, membersihkan barang-barang seperti biji, tumbuhan, dan berbagai bahan lainnya. Selama itu adalah barang langka, si Feng membeli semuanya. Setelah membeli semua barang yang dia bisa dan mengisi tasnya sepenuhnya, si Feng berlari ke arah bank, bermaksud untuk kembali ke rumah lelang sekali lagi untuk melakukan lebih banyak belanja. Sayangnya, sistem memberitahu dia bahwa dia hanya memiliki 3 menit tersisa untuk keluar. Dia tidak akan punya cukup waktu untuk melakukan perjalanan kembali dari bank. Aku hanya berhasil membeli sebanyak ini. Si Feng melihat pada saat itu, melepaskan desah tak berdaya. Untungnya, dia telah memperoleh cukup banyak koin emas dari perdagangan barusan, memungkinkan dia untuk membeli bahan bernilai lebih dari selusin koin emas. Segera setelah itu, si Feng menuju ke hotel, bersiap untuk keluar. Dalam perjalanannya, ia bertemu banyak pemain yang sangat bersemangat atas peningkatan sistem yang akan datang. Mereka semua memulai diskusi di antara mereka sendiri, mengantisipasi manfaat yang akan datang dengan peningkatan sistem ini. Si Feng hanya ingin tertawa pada mereka karena antisipasi mereka. Tanpa ragu, akan ada manfaat dari evolusi domain dewa. Namun, banyak yang tidak terduga. Setelah tiba di hotel, si Feng membayar biaya 10 tembaga untuk beristirahat selama sehari. Sementara itu, para pemain lain memperhatikan si Feng menghabiskan 10 koin tembaga untuk menyewa kamar. Mereka hanya bisa mendapatkan jumlah seperti itu setelah memasukkan semua monster gilingan mereka selama 5 hingga 6 jam. Pengeluaran seperti itu terlalu boros. Namun, ketika mereka melihat bahwa si Feng sudah mencapai level 7, tidak ada dari mereka yang berani mengomentari tindakannya. Seorang pemain level 7 jelas merupakan karakter di puncak kota daun merah. Jika mereka secara tidak sengaja memprovokasi si Feng, itu bukan masalah yang tidak mungkin bagi mereka untuk mati kembali ke level 0. Lagi pula, insiden seperti ini sering terjadi di kota daun merah. Para pemain ini hanya bisa melihat ke dalam pada si Feng dengan jijik. Seseorang bisa sangat berubah-ubah ketika orang kaya. Si Feng hanya memikirkan dirinya sendiri ketika dia memasuki salah satu kamar tamu, tidak memperhatikan para pemain lainnya. Dia tidak akan repot menjelaskan kepada para pemain alasan mengapa dia memilih untuk menyewa kamar dan tidak hanya keluar dari permainan dari lokasi acak. Saat matahari pagi terbit, si Feng bangkit dari tempat tidurnya, melepaskan helm gaming canggih dari kepalanya. Saat itu pukul 8 pagi, tepat pada waktunya untuk memulai latihan pagi yang biasa. Pada saat itu, telepon si Feng berdering, ID penelepon menunjukkan bahwa Blackie memanggilnya. Blackie, apakah sesuatu terjadi? Si Feng menjawab panggilan itu,
bertanya dengan rasa ingin tahu. Biasanya, Blackie tidak akan mengambil inisiatif untuk menghubunginya kecuali itu masalah mendesak. Saudara Feng, sesuatu yang besar telah terjadi. Cepat, nyalakan TV kamu. Saat ini, saluran berita menunjukkannya sekarang. Hampir setiap saluran TV menunjukkannya. Blackie berkata dengan napas kasar, nadanya sangat bersemangat. Jika si Feng tidak terbiasa dengan Blackie, dia mungkin berpikir Blackie telah melakukan semacam latihan ekstrim. Si Feng menyalakan TV tua dan kecil di apartemennya yang rusak. Dia kemudian beralih saluran, menemukan bahwa setiap saluran TV terganggu oleh laporan berita yang sama. Hari ini jam 5 pagi, 1000 korporasi global terbesar semua mengumumkan keputusan mereka untuk berinvestasi di domain dewa. Mereka ingin meningkatkan perkembangan ekonomi virtual lebih lanjut. Pada saat yang sama, masing-masing perusahaan ini akan membangun lokakarya domain dewa mereka sendiri. Adapun laporan terbaru tentang domain God, menurut statistik resmi, semua vendor yang menjual helm gaming virtual domain God dibanjiri oleh pelanggan dalam waktu 3 jam singkat sejak pengumuman. Ini semua karena perusahaan di seluruh dunia berinvestasi dalam permainan. Akibatnya, populasi pemain domain dewa tiba-tiba meningkat lebih dari 800 juta pengguna. Pada saat yang sama, populasi pemain saat ini ditingkatkan menjadi 1,8 miliar pengguna, memecahkan rekor dunia untuk jumlah pemain dari setiap game realitas virtual. Petik 2. Berbagai berita terus diputar di televisi. Laporan-laporan berita mengiklankan gagasan menjadikan Gods Domain sebagai dunia kedua bagi umat manusia, mendorong semua orang untuk mengalami permainan. Juga, untuk lebih memajukan pengumpulan data dengan sistem dewa utama, yang selanjutnya melengkapi domain dewa, harga helm realitas virtual dasar berkurang dari 8.000 kredit menjadi 4.000 kredit. Adapun harga helm realitas maya canggih dan kabin game virtual, mereka tetap tidak berubah. Itu cepat, si Feng mengungkapkan senyum tipis setelah mendengarkan laporan ini. Namun, dia tidak kaget dengan mereka. Meskipun, laporan itu tiba sedikit lebih awal dari yang dia harapkan. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, laporan-laporan ini baru muncul setelah 10 hari operasi domain Tuhan. Karena perusahaan-perusahaan besar ini menginvestasikan diri mereka dalam domain God, permainan realitas virtual mulai menerima berbagai perhatian. Seluruh dunia game virtual sama-sama terbakar seperti neraka yang mengamuk, dan para ahli game yang sebelumnya sudah pensiun semua bergabung dengan domain God. Selain itu, beberapa game realitas virtual populer yang tersisa terpaksa ditutup karena popularitas domain dewa. Akibatnya, semua pemain yang terkena dampak ditransfer ke domain God, langsung menyebabkan populasi pemain game meledak. Persaingan dalam game juga semakin sengit. Semua game realitas virtual memiliki kemiripan yang pasti satu sama lain, sumber daya terbatas. Jika populasi asli dari satu kota tiba-tiba tumbuh dari beberapa ribu menjadi lebih dari 10.000, jumlah pemain yang bersaing memperebutkan sumber daya yang tersedia sangat meningkat. Secara alami, harga barang juga akan sangat meningkat. Jadi itu sebabnya, realisasi tiba-tiba melanda si Feng. Tidak heran mengapa jumlah orang yang membeli desain tempa Glimmer Chessplate telah meningkat. Ternyata itu semua karena perusahaan-perusahaan besar ini berinvestasi dalam permainan dan tambahan 800 juta pemain baru yang bergabung dalam permainan. Semua pemain ini adalah level 0, jadi, tentu saja, kebutuhan mereka akan peralatan sangat kuat. Mereka tidak akan ragu untuk membeli Glimmer Chessplate Forging Designs,
menempa sejumlah besar Glimmer Chestplate dan menghasilkan banyak uang. Sayang sekali, para pemain baru ini datang pada waktu yang tidak tepat. Si Feng mengasihani para pemain yang baru saja bergabung dengan domain dewa. Waktu yang mereka pilih untuk bergabung terlalu disayangkan. Dari semua waktu yang mereka dapat pilih, mereka memilih untuk bergabung segera setelah domain Tuhan memiliki evolusi pertamanya. Dengan ini, mereka ditakdirkan untuk dikutuk. Peningkatan domain dewa adalah evolusi diri game ini. Namun, tidak ada yang mengerti arti sebenarnya dari masalah ini. Hanya setelah mereka mengalaminya sendiri mereka akan mengerti sepenuhnya. Alasan Si Feng memilih untuk menggunakan kata evolusi, bukan upgrade, adalah karena evolusi mewakili evolusi dan adaptasi. Singkatnya, itu adalah survival of the fittest. Sementara para pemain menjalani kehidupan mereka di domain dewa, sistem dewa utama terus mengumpulkan berbagai data dari permainan. Ketika data yang dikumpulkan mencapai tingkat tertentu, perubahan kuantitatif akan menjadi perubahan kualitatif, yang berarti evolusi. Realitas virtual memungkinkan pemain mengalami pengalaman pamungkas dari dunia fantasi yang realistis. Namun, proses mengubah sesuatu virtual menjadi kenyataan hanya sangat sulit. Selain itu, domain dewa adalah dunia yang sangat realistis di mana sihir dan manusia super ada. Karenanya mengapa ada sistem dewa utama? Tujuan sistem adalah untuk mengubah domain dewa menjadi dunia yang lebih realistis, terus menyempurnakan dan mengembangkan domain dewa. Si Feng merasa pelaku utama untuk mempercepat evolusi adalah dirinya sendiri. Alasannya bahwa, dalam kehidupan sebelumnya, Hell Mode of the Dungeon Team dibersihkan tepat sebulan setelah pembukaan domain dewa, dengan peningkatan segera setelahnya. Saat ini, Hell Mode dari tim Dungeon telah dihapus, dan juga, game tersebut mengumumkan peningkatan sistem segera. Pada akhirnya, mereka sangat mempercepat jadwal. Berpikir sampai titik ini, Si Feng tiba-tiba merasa dia harus lebih berhati-hati dengan tindakannya di masa depan. Karena keberuntungannya kali ini, dia dapat bertemu dengan Aqua Rose dari Twilight Echo. Pertemuan yang beruntung ini memungkinkannya untuk mendapatkan lebih dari 10 juta kredit dengan mudah. Bahkan sekarang, Si Feng merasa seperti berada dalam mimpi. Namun, setelah evolusi ini, praktis tidak mungkin baginya untuk mendapatkan uang sebanyak itu dengan mudah. Jika dia tidak mendapatkan uang dalam jumlah besar selama waktu ini, sekarang korporasi besar telah memutuskan untuk melibatkan diri, di samping evolusi domain Tuhan. Rencananya di domain Tuhan akan mengalami gangguan parah. Selesai membaca laporan, Si Feng melanjutkan untuk melatih tubuhnya. Ini adalah tugas yang harus dia lakukan setiap hari. Sekarang setelah perusahaan besar telah memasuki domain dewa, mereka pasti akan membasmi banyak gamer veteran dan pendatang baru dengan potensi besar. Mereka bahkan mungkin merekrut ahli dari turnamen pertempuran. Standar para ahli ini sepenuhnya berbeda dari rata-rata pemain dari domain dewa. Mereka hanya membutuhkan waktu singkat untuk menjadi ahli dalam permainan. Dengan bimbingan yang tepat, perkembangan mereka akan mengalami kemajuan pesat. Kedatangan para pemain ini akan berdampak besar pada domain dewa. Untuk mempertahankan keunggulan yang lebih besar, Si Feng perlu dengan cepat dan rajin melatih tubuhnya. Pelatihan tubuhnya akan mempercepat proses penyerapan energi dari cairan nutrisi, memberikan lebih banyak nutrisi dan meningkatkan aktivitas otak. Dengan cara ini dia bisa meningkatkan kecakapan tempurnya di domain dewa lebih jauh. Setelah melalui latihan paginya,
Si Feng bersiap untuk meninggalkan rumah untuk mengisi kembali cairan nutrisi. Dia juga akan mencari rumah yang lebih baik. Itu akan berdampak negatif pada tubuhnya jika dia terus tinggal di apartemen sewaan ini, dikelilingi oleh lingkungan yang tidak sehat. Karena dia telah mendapatkan cukup banyak uang, sudah saatnya baginya untuk beralih mencari tempat baru. Bab 121 Undangan. Ketika si Feng tiba di kawasan bisnis kota Jinhai, dia berkeliaran dan menemukan pelanggan membanjiri departemen store elektronik. Dia memperhatikan beberapa pemuda bergegas keluar dari departemen store setelah banyak kesulitan. Tangan mereka memegang helm gaming virtual domain dewa dan ekspresi mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kesenangan. Setelah meninggalkan apartemen, si Feng segera menumpang tumpangan ke kawasan bisnis di pusat kota. Hahaha, ini luar biasa. Untungnya, aku datang ke sini pada jam 7 pagi untuk mengantri. Setelah 3 jam menunggu, akhirnya aku berhasil. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan berjuang untuk masa depan aku di Gods Domain. Pemuda kurus yang mengenakan kaos biru itu tertawa keras ketika dia memegang helm itu. Apakah kamu membutuhkan aku untuk membawa kalian? Aku punya teman yang telah memainkan Gods Domain sejak permainan dimulai. Saat ini, dia sudah menjadi level 4. Selama kita memiliki dia untuk membantu kita pasti akan naik level dengan cepat. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa membuatnya menggendong kita, seorang pemuda berambut keriting lainnya dengan bangga menyatakan. Benarkah? Maka itu jadilah janji. Masa depan kami akan ada di tangan kamu mulai sekarang. Mengenai makan siang kamu di universitas, kami akan membayarnya untuk kamu. Petik 2. Serahkan padaku. Dia dan aku adalah saudara dekat. Petik 2. Ketika para pemuda ini mendengar ada seorang ahli yang bersedia memberi mereka petunjuk dan membawanya, mereka semua sangat bersemangat. Mereka berfantasi tentang masa depan mereka yang indah. Dengan banyaknya perusahaan global yang berinvestasi dalam Gods Domain, di samping banyak laporan berita tentang hal itu, rakyat jelata semuanya menemukan cara baru untuk menghasilkan uang. Perusahaan-perusahaan besar ini akan dengan mudah menawarkan gaji tinggi kepada ahli game. Sedemikian rupa sehingga, bagi sebagian pemain veteran dan ahli, gaji tahunan akan mencapai setinggi 3 juta kredit. Ini adalah sosok yang tak terbayangkan ketika mempertimbangkan game realitas virtual di masa lalu. Sebelumnya, orang-orang dengan gaji tahunan dalam jutaan hanya dari bermain game adalah pemain dewa berdiri di puncak. Namun, sekarang, bahkan para ahli pensiunan dapat menerima gaji tahunan sebesar 3 juta kredit. Sementara itu, para pakar papan atas yang sedang tren saat ini dapat menerima gaji tahunan hingga 8 juta kredit. Menurut pengetahuan si Feng, gaji tahunan ketua pemimpin Ouroboros bahkan tidak melebihi 6 juta kredit, sedangkan gaji tahunan Gentle Snow hanya 4 juta kredit. Tentu saja, Dewi Salju bahkan tidak akan memperhatikan jumlah uang yang kecil ini. Dia bisa dengan mudah memperoleh penghasilan beberapa puluh juta hanya dari iklan. Selain latar belakang keluarganya, uang benar-benar tidak menjadi masalah baginya. Tidak seperti si Feng, yang memainkan Gods Domain untuk mengubah nasibnya, memenuhi keinginannya yang tidak pernah terpenuhi. Tujuan Gentle Snow adalah murni kesenangan yang didapat dari merangsang petualangan. Untungnya, aku di sini bukan untuk membeli helm game. Si Feng mengirim pandangan ke lautan orang-orang di departemen store, yang berseru. Dia kemudian berbalik ke arah toko ponsel di dekat departemen store elektronik.
Itu adalah ketidaknyamanan baginya untuk terus menggunakan telepon model lama. Oleh karena itu, Si Feng siap untuk beralih ke arloji kuantum sebagai gantinya. Tidak hanya mendukung komunikasi antara berbagai bahasa, tetapi juga mendukung pengikatan rekening bank, memungkinkan Si Feng untuk mentransfer kredit pada waktu tertentu. Dengan cara ini, dia tidak harus selalu pergi ke bank untuk mengambil uang atau harus selalu membawa setumpuk uang tunai, menyebabkan tonjolan di sakunya. Dia bisa menghindari menunjukkan tonjolan pada tubuh bagian bawahnya, mencegah situasi canggung terjadi. Segera setelah Si Feng berjalan ke toko arloji kuantum, seorang pramuniaga cantik datang untuk menyambutnya. Apa yang bisa aku bantu, Tuan? Prioritas nomor 1 toko kami adalah kualitas. Kami memiliki berbagai model ponsel. Aku terutama merekomendasikan Quantum 3000 terbaru. Ia memiliki pengikatan independen, tahan air, dan pasti aman. Tidak hanya dapat melakukan pembayaran secara real-time, tetapi Quantum 3000 juga mendukung transaksi dari game realitas virtual, Domain. Petik 2. Baiklah, bawa aku untuk melihatnya. Tolong, lewat sini, Tuan. Menilai dari nada Si Feng, pramuniaga cantik itu dapat mengetahui bahwa Si Feng berniat untuk membeli arloji kuantum. Segera, dia dengan hormat membawa Si Feng ke daerah yang didedikasikan untuk menjual jam tangan kuantum. Dia kemudian mengeluarkan lusinan model. Tidak hanya desain mereka yang indah, tetapi mereka juga terlihat elegan dan nyaman digunakan. Mereka semua dioperasikan oleh layar holografik, dan bahkan ketika melakukan kegiatan yang penuh semangat, kejelasan tampilan dan suara tidak akan terpengaruh sedikit pun. Tuan, karena kami sedang melakukan promosi untuk Guts Domain, kamu hanya perlu membayar 29.999 kredit alih-alih 30.000 kredit biasa untuk membawa pulang Quantum 3000. Si Feng tidak bisa membantu tetapi berkeringat di promosi pramuniaga itu. Apa bedanya dengan 30.000 kredit? Harga ini praktis tidak terjangkau bagi rata-rata mahasiswa jika mereka tidak memiliki pekerjaan bergaji tinggi, dan bahkan kemudian. Mereka biasanya perlu menabung selama setengah tahun sebelum dapat membelinya. Namun, Si Feng memang membutuhkan arloji kuantum terbaru. Lagi pula, itu akan sangat nyaman baginya. Meskipun berlari ke bank adalah latihan yang baik untuk tubuhnya, itu adalah tugas yang sangat menyusahkan. Terutama benar ketika dia perlu melakukan transaksi jutaan kredit. Dia pasti akan terlihat mencurigakan jika dia membawa koper besar penuh uang. Beri aku yang biru ini, kalau begitu, Si Feng memilih model yang tampan. Di bawah bimbingan pramuniaga cantik, Si Feng melakukan ikatan untuk identitasnya, nomor telepon asli, rekening bank, dan sebagainya. Si Feng kemudian menggesek menggunakan arloji kuantum barunya, membayar tagihan untuk itu. Itu adalah barang yang sangat nyaman. Sekarang dia telah memperoleh arloji kuantum, Si Feng kemudian membeli 10 botol cairan gizi areng dan 50 botol cairan gizi bereng, menghabiskan total 150.000 kredit untuk mereka. Meskipun sakit hati menghabiskan begitu banyak uang, dengan pertimbangan untuk masa depan tubuhnya, Si Feng masih perlu melakukan beberapa sesi pelatihan penguatan yang mendalam. Jadi, dia harus membeli jumlah cairan gizi ini setidaknya. Arloji kuantumnya berdering dan bergetar, memberitahu bahwa monitor kelasnya, Zhao Ruoxi, memanggilnya. Selain memberitahu dia tentang pertemuan kelas terakhir kali, kecantikan kelas, Zhao Ruoxi, tidak pernah sekalipun menghubunginya. Monitor kelas, ada sesuatu,
Si Feng segera bertanya. Rekan siswa Si Feng, haruskah aku memiliki tujuan untuk memanggilmu? Atau apakah kamu mencoba memberitahu aku bahwa kamu benci menerima panggilan dari aku? Zhao Ruoxi berkata dengan nada agak sedih. Tidak. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku masih belum berterima kasih atas bantuan kamu untuk yang terakhir kalinya. Mendengar nada pahit dari Zhao Ruoxi, Si Feng buru-buru menjawab. Dalam hatinya, Zhao Ruoxi adalah gadis yang sangat baik. Tidak hanya dia cerdas, baik, dan cantik, tetapi dia juga satu-satunya yang berdiri untuk Ling Feilong, menuntut keadilan bagi Si Feng. Tindakannya memberi Si Feng perasaan hangat. Itu lebih baik. Setidaknya kamu masih memiliki hati nurani. Zhao Ruoxi tertawa. Tanggal pesta persekutuan yang aku sebutkan kepada kamu terakhir kali telah dikonfirmasi. Ini akan diadakan Jumat depan. Setiap peserta akan diminta untuk membayar biaya 5.000 kredit. Aku sudah membayarnya untuk kamu, jadi jangan lupa untuk datang. Petik 2. Selesai berbicara, Zhao Ruoxi segera memutus panggilan. Akibatnya, Si Feng terdiam untuk waktu yang lama. Ruoxi, mengapa kamu memberitahu Si Feng? Kamu bahkan telah membayar biaya partisipasi untuknya. Dia bukan sesuatu yang baik. Untuk memulai, selalu menyimpan pikiran dan emosinya untuk dirinya sendiri. Dia pasti punya motif tersembunyi. Ada jarak yang lebar antara kedua status kamu. Dan untuk mengubah nasibnya sendiri, dia pasti akan menggunakan cara yang tidak bermoral untuk mendekati kamu. Kamu sebaiknya tidak membiarkannya menipu kamu. Ling Feilong pura-pura peduli dengan Zhao Ruoxi. Namun, di dalam hati, ia hampir menjadi gila dengan kemarahan. Bajingan miskin seperti Si Feng benar-benar menerima perhatian Zhao Ruoxi. Dia bahkan membayar biaya partisipasi untuknya. Tindakannya mengungkapkan bahwa dia memang memiliki minat terhadapnya. Cukup, Ling Feilong. Siapapun yang aku bayar adalah bisnis aku sendiri. Aku tidak ingin kamu ikut campur, kata Zhao Ruoxi dengan nada tidak senang. Ling Feilong terdiam. Namun, dia tidak berani menampilkan pikirannya. Membenci Si Feng menembus hatinya. Awalnya, segalanya berjalan lancar baginya. Namun, kemunculan tiba-tiba Si Feng menyebabkan segalanya mengamuk. Si Feng, tunggu saja. Jika aku tidak bisa berurusan dengan kamu sendiri, maka aku hanya akan memberitahu Paman Zhao Ruoxi. Kami akan melihat bagaimana dia mengatasi kamu. Ling Feilong mencibir ke dalam. Dengan status rendah Si Feng, Paman Zhao Ruoxi pasti akan menolak mereka bersama. Selama dia mengerahkan sedikit usaha, dia bisa dengan mudah berurusan dengan sampah kecil seperti Si Feng. Pada pukul 6 malam, Si Feng kembali ke apartemen sewaannya. Setelah menghabiskan sore itu berkeliling, Si Feng akhirnya menemukan apartemen yang bagus di pusat kota. Perabotan apartemen itu cukup lengkap. Apalagi lingkungan di sekitarnya sangat menarik. Dengan setoran awal dibayarkan, selama dia mengepak barang-barangnya, dia bisa pindah ke apartemen besok. Setelah merapikan dirinya, Si Feng minum sebotol bereng nutrien fluid. Dia kemudian berbaring di tempat tidur, mengenakan helm gamingnya dan melanjutkan penaklukannya di Guts Domain.